Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Renadi Satritama. Saya adalah mahasiswa MBA UGM Jakarta. Izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya berjudul Analisis Determinan Underpricing Saham pada saat initial public offering atau IPO di perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2024. Berikut adalah daftar isi untuk presentasi saya pada hari ini. Pertama, saya akan membahas latar belakang masalah, di mana pertama ini ada pasar modal dan IPO. Pasar modal sendiri itu merupakan pilar penting keuangan nasional penyedia dana jangka panjang. Kemudian IPO adalah sarana utama menghimpun modal, meningkatkan likuiditas dan kredibilitas perusahaan. Kemudian di sini karena saya melakukan penelitian mengenai underpricing, tentu saja saya akan membahas mengenai fenomena underpricing tersendiri. Underpricing sendiri itu ada merupakan di mana kondisi eh, harga saham perdana atau IPO lebih rendah dibandingkan harga pasar sekunder. Bisa dilihat di sini di mana investor bisa untung, emiten bisa rugi. Atau bisa kita bilang money left on the table. Kemudian dari tingkat underpricing BI sendiri ini 23-30%, terutama pada sektor manufaktur. Untuk konteks penelitian saya ini dilihat dari sektor manufaktur penyumbang PDB dan tenaga kerja cukup signifikan. Dari masa pandemi dan pemulihan ini kita bisa lihat bahwa ada kondisi penuh ketidakpastian, IPO tinggi. Kemudian terakhir, kebutuhan mengkaji faktor adanya underpricing. Yang terakhir adalah teori dan fakta penentu. Di sini saya menggunakan teori asimetri informasi ya, di mana ada ketidakseimbangan informasi antar emiten, underwriter, dan investor. Saya akan mengulik dua faktor utama yang menjadi faktor yang mempengaruhi underpricing, yaitu ada faktor keuangan dan non-keuangan. Keuangan sendiri ada di return on equity atau ROE, debt to equity ratio atau DER, price earning ratio atau PER. Untuk non keuangannya tersendiri ada UKP, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan RODW, reputasi underwriter. Oke, di sini bisa dilihat tujuan penelitian saya. Ada 3 poin utama. Yang pertama itu adalah menganalisis pengaruh faktor finansial, yaitu ROE, DER, PER, terhadap tingkat underpricing saham pada saat IPO di perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua, sama seperti poin pertama, namun berbeda faktor saja. Yang kedua ini ada faktor non-finansial. Terakhir, menganalisis pengaruh ROE der per size atau ukuran perusahaan, age atau umur perusahaan, dan reputasi underwriter secara simultan bertahap tingkat underpricing saham pada saat IPO di perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Oke, di sini saya ada beberapa teori penunjang dari penelitian saya tersendiri. Yang pertama ada pasar modal. Fungsinya itu merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, sekaligus wadah investasi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian kedua, mekanisme ini ada dua, ada pasar perdana dan maupun pasar sekunder. Apa itu pasar perdana? Merupakan penawaran efek pertama kali. Kemudian pasar sekunder, perdagangan efek setelah IPO, memberi likuiditas investor. Instrumennya ada apa saja? Saham, obligasi, warrant, right issue, reksadana, dan lainnya. Perannya ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspansi bisnis, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada di saham. Saham sendiri ini merupakan instrumen utama pasar modal yang mencerminkan kepemilikan sebagian perusahaan. Pemegang saham berhak atas aset dan pendapatan sesuai porsi kepemilikan. Jenisnya ini ada dua, saham biasa dan saham preference. Saham biasa ini memberikan hak kepemilikan dan hak suara di RUPS, namun dividen tidak tetap. Sebaliknya, pasar preference ini merupakan prioritas dividen tetap, hak atas aset saat likuidasi. Seperti itu. Next, ada di initial public offering, IPO. Di mana karakteristik pasar modal ini bisa dilihat dari BEI sebagai emerging market dengan kapitalisasi kecil dan volatilitas tinggi, sehingga
IPO sering mengalami underpricing. Kemudian ada definisi dan tujuan untuk menghimpun modal, memberi likuiditas, menurunkan biaya modal, serta meningkatkan reputasi perusahaan. Seluruh proses IPO perusahaan itu diawasi oleh OJK, BEI, serta diatur oleh UU nomor 8 tahun 1995. Jadi dari perusahaan yang ingin melakukan IPO harus mengikuti step-step dari tiga lembaga tersebut. Kemudian under partial initial return. Di sini kita ingin saya jelaskan bahwa ada perbedaan under partial initial return saham. Yang pertama, under partial saham itu merupakan kondisi ketika harga saham pada saat IPO lebih rendah dari harga pasar yang terbentuk ketika saham mulai diperdagangkan di bursa. Bisa dilihat mungkin di sini dari sisi perspektif perusahaan ya teman-teman semua. Kemudian initial return saham merupakan tingkat keuntungan gain dari investor pada hari pertama perdagangan saham di pasar sekunder. Dihitung dari selisih harga penutupan hari pertama dengan harga IPO lalu dibagi harga IPO. Contoh, misalkan perusahaan A membuka harga IPO di Rp100 per lembar saham. Closing pada hari itu di pasar sekunder di angka Rp150 lembar per lembar saham. Otomatis investor ini mendapatkan keuntungan 50%. Itulah yang ditampilkan initial return, teman-teman. Oke, next. Di sini saya ingin menunjukkan, saya mau merumuskan hipotesis penelitian tersebut, di mana ROE, PER, UKP, dan UMP itu, sorry, ROE, PER, UKP, dan RUDW ini akan berpengaruh negatif terhadap underpricing. Selebihnya, DER dan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap underpricing. Oke, bisa dilihat dari metode penelitian saya ini, dalam pengumpulan data ini saya melakukan penelitian dari tahun 2020 hingga 2024 untuk perusahaan yang ada di sektor manufaktur yang melakukan IPO saham pada tahun periode tersebut. Data yang saya kumpulkan menggunakan process sampling, yang di mana data sekunder ini saya dapat dari OJK, BEI, laporan tahunan, laporan keuangan, dan prospektus perusahaan. Pengajaran dan pricing, saya mengumpulkan data dari IPO perusahaan dan harga penutupan saham di hari pertama perdagangan dan dihitung dengan perhitungan initial return sendiri, di mana harga penutupan pasar sekunder di hari pertama dikurang dengan harga saham perdana atau IPO dibagi dengan IPO sendiri itu 100%. Kemudian variabel yang saya tentukan adalah variabel independen dan independen. Independen sendiri adalah underpricing dan independen adalah ROE, DER, PER, UKP, UMP, dan RUDW. Untuk jumlah data yang saya teliti adalah 44, di mana dari 60 ini ada 16 perusahaan yang yang mengalami fenomena overpricing, sehingga saya eliminasi dari 60 perusahaan melakukan IPO saham di tahun 2020 sampai 2024, sehingga menjadi 44 perusahaan yang mengalami fenomena underpricing. Oke, di sini ada rangka kerja penelitian saya. Dari penelitian saya ini, saya pertama melakukan pengumpulan data, perhitungan variabel independen tadi ya, ada ROE, DR, PER, terus ada UKP, UMP, dan RODW. Terus saya lakukan analisis statistik deskriptif di sini teman-teman ya. Oke, terus ada uji asumsi klasik, saya memakai dua, normalitas dan autokorelasi, pengujian hipotesis, di mana saya bagi dua juga, ada regresi linear berganda, dan uji R-square, uji F, dan uji T. Terakhir saya melakukan interpretasi hasil dan kesimpulan. Oke, di sini adalah hasil penelitian saya. Saya melakukan run atau simulasi regresi di SPSS versi 26. Di mana ada dua variabel tidak signifikan atau tidak berpengaruh signifikan, yaitu UMP atau umur perusahaan dan RWDW atau reputasi underwriter. Oke, next. Di sini adalah hasil dari penelitian saya. ROE berpengaruh negatif terhadap initial return. Hasil sejalan dengan hipotesis dan di mana ROE tinggi, investor menilai risiko rendah, harga IPO dekat nilai wajar. Underpricing rendah menyebabkannya. DR berpengaruh positif sejalan dengan hipotesis. Leverage tinggi merupakan risiko tinggi. Atau bisa dilihat, investor minta kompensasi, initial return naik. Seperti itu.
Terakhir untuk faktor-faktor finansial, PER berpengaruh negatif sejalan dengan ini, hipotesis saya. Kemudian PER tinggi dianggap overvalue, ruang kenaikan harga terbatas, tentu saja yang menyebabkan initial return rendah. Oke, untuk faktor non finansialnya ada UKP atau ukuran perusahaan yang berpengaruh negatif terhadap initial return. Hasil sejalan dengan hipotesis, investor percaya perusahaan besar lebih kredibel dibanding perusahaan kecil, yang menyebabkan price-nya rendah seperti itu. Dan UMP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap initial return. Hasil tidak sejalan dengan hipotesis, di mana kita sebagai investor mungkin tidak terlalu signifikan ya untuk melihat nilai umur perusahaan, tapi juga prospek bisnis dan transparansi prospektus yang lebih utama. Jadi walaupun perusahaan berdiri sejak mungkin lebih dari 30 tahun, belum tentu perusahaan itu baik adanya. Kemudian terakhir ada RUDW, Return Generator, tidak berpengaruh terhadap initial return. Hasil tidak sejalan dengan hipotesis dikarenakan kita sebagai investor itu pasti fokus terhadap fundamental emiten daripada reputasi underwriter. Dari yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita akan lebih berfokus jika ingin membeli saham suatu perusahaan, pada saat mereka akan melakukan IPO, pasti kita akan mengecek atau meninjau dari prospektus perusahaan maupun laporan keuangan 2-3 tahun terakhir. Kita bisa melihat adanya kinerja keuangan perusahaannya sebaik apa dan uh, bagaimana probabilitas untuk depannya untuk perusahaan tersebut. Oke, untuk kesimpulan di sini dari faktor finansial terlebih dahulu, di mana ROE itu merupakan menjadikan profitabilitas tinggi, menurunkan underpricing karena investor percaya pada kualitas perusahaan dan bersedia membayar harga lebih tinggi. Kemudian dari sisi DER, leverage tinggi meningkatkan underpricing karena resiko gagal bayar membuat investor meminta diskon harga saham lebih besar. Per per tinggi menandakan harga IPO sudah mencerminkan ekspektasi pasar, ruang underpricing terkecil. Per rendah dianggap undervalue, memberikan peluang initial return lebih tinggi. Kemudian untuk faktor non finansialnya ada UKP, di mana perusahaan besar dianggap lebih transparan. Risiko rendah, reputasi menjadi kuat, yang menyebabkan reputasi cenderung rendah. Untuk UMP atau umur perusahaan, investor tidak membedakan lama atau baru berdiri dalam nilai prospek IPO, sehingga tidak berpengaruh pada initial return. Untuk RUDW atau reputasi underwriter, jadi nama underwriter besar itu tidak cukup mempengaruhi keputusan investor dalam membeli saham IPO di sektor manufaktur seperti itu. Oke, next. Terakhir, keterbatasan dan saran. Mungkin dari penelitian saya ini bisa dilihat bahwa sektornya hanya di manufaktur saja, teman-teman sekalian. Hanya ada 44 perusahaan di periode 2020 hingga 2024, jadi mungkin sudah digeneralisasikan. Kemudian ada periode, walaupun ada pasca masa pandemi maupun pasca pandemi, ya istilahnya sehingga masih bisa terpengaruh kondisi pasar dari yang temporer ya. Variabel terbatas, metode terbatas tentu saja, karena hanya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel keuangan tertentu, sehingga faktor kualitatif seperti sentimen investor, reputasi, reputasi auditor, strategi harga, dan lainnya tidak tercakup. Untuk saran mungkin bisa dilihat dari beberapa sektor lainnya ya, seperti teknologi, energi, dan kesehatan, mungkin juga properti bisa dan lainnya, dan juga bisa membandingkan antar sektor tentu saja. Untuk variabelnya mungkin bisa ditambahkan seperti ada current ratio, margin laba, PBV, dari faktor makronya inflasi, suku bunga, dan pendekatannya kuantitatif. Mungkin bisa ditambahkan dengan wawancara manajemen, underwriter maupun investor. Jadi mungkin data lebih valid ya teman-teman. Terakhir pengembangan metode analisisnya karena saya hanya menggunakan regresi linear berganda, mungkin bisa dikaji ulang atau dilanjutkan dengan regresi non-linear. Interaksi variabel, machine learning, data panel atau time series jangka panjang. Baik, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.